Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat hari libur. Tapi market kripto nggak pernah libur. Sorry, gua baru buat video lagi nih. Kemarin ada kesibukan nih. Saya tepati janji saya untuk ngasih teknik trading jaminan cuan. Tapi kita bahas Bitcoin dulu ya. Di time frame weekly, karena ini hari Minggu, waktunya masih kurang ya 12 jam lagi close candle. Kalau kita lihat Bitcoin di hari weekly lebih clear sih ini. Ini saya kasih ruang isolasi BTC di base putih ini ya. Ini saya hanya menunggu nanti sampai pergerakan jam 7 malam atau besok jam 3 pagi dia masih bertahan kan di ruang isolasi ini. Saya berharap nih besok close doji. Ini namanya doji. Kalau besok nih Bitcoin close doji ini bagus banget. Karena ini kalau dikasih indikator pasti ini di moving average 50. Ini sebelum kita bahas chartnya, nanti kita coba buka ada faktor apa lagi sih yang membuat market kok dari kemarin turun naik gitu ya. Sebenarnya kalau di time frame weekly dia sideways namanya, makanya dia saya kasih ruang isolasi di sini nih. Tapi kalau kita main di time frame 1 jam ya range-nya dia 47 ke 49 dipukul lagi ke bawah gitu terus kan. Karena apa? Banyak kan scalper yang bermain, investor belum masuk, institusi juga belum masuk. Pertanyaannya apa yang membuat institusi atau investor retail belum masuk? Nanti kita bedah sedikit. Ini weekly-nya jelas ya. Kalian jelas banget lihat gambar ini nih. Ini masih ada diketahan di support. Ini second support sebetulnya. Second supportnya dari ini. Ya, support general intinya di sini yang merah ini. Jadi kalau di sini masih putus ya, kalau saya yakin juga ini manipulasi kemarin gertakan para institusi aja, karena orang berharap Desember bisa moon, tapi bandar pasti berpikir lain. Paus cukong pasti berpikir lain. Dia pasti berpikir itu ketika ekspektasi orang atau retail itu bullish, dia pasti akan memainkan psikologis kita supaya kita ini cut loss, stop loss. Jadi pasti melawan ekspektasi banyakan orang, karena mereka yang punya kapital besar lah untuk menggerakkan pasar. Ya kita makanya kunci trading jangan pernah melawan tren. Oke, saya buka di Indodax ya. Ini saya kasih teknik yang saya janjikan kemarin ya. Oh sorry. Ini satu faktor yang membuat institusi belum berani total masuk di market ya. Salah satunya waktu market dump itu kan ada kejadian insiden di Bitmart Exchange kena hack lumayan besar, sangat besar, 196 juta dolar. Dan aset yang kena hack itu kalau nggak salah ada
Ethereum, ada BSC, banyak. Nanti kalian bisa riset sendiri. Ini saya hanya menjelaskan alasannya aja ya. Jadi ketika ada sebuah market impact terkena hack itu ya, ini kalau kita bilang bad news, bukan bad news lagi, tapi ini sudah real memang kena hack. Kalau misalkan ancaman the Federal Reserve, tapering itu kan masih bisa dimainkan oleh regulatornya. Orang bisa takut karena tapering, chartnya bagus, dia juga positif nanti sentimentalnya. Tapi kalau ini gini nih, ini simulasinya gini ya. Misalkan ada hacker ngehack market Bitmat, jumlahnya besar, dan beberapa aset yang ada di Bitmat itu dibawa kabur oleh si hacker itu ya. Artinya sudah berpindah tangan. Jika jumlahnya itu banyak, maka kan kapan saja dia bisa menjual secara instan gitu. Itu yang membuat market nanti bisa dadakan lagi gitu loh. Ini hanya pertimbangan lain sih. Kalau saya kan murni technical analis chart ya. Cuman ada pertimbangan lain begitu. Ada institusi kalau mau masuk, retail investor mau masuk, itu ada pertimbangan ini nih. Ya sekarang market udah mulai pulih karena regulator India juga barusan kan artinya mau sepakat mengadopsi kripto, Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Tapi ini Bitmart ini tapi udah clear si pihak Bitmart itu tanggung jawab, dia akan mengganti seluruh uang trader yang ada di dalam Bitmart. Ini kan sudah mulai pulih market Bitmart nih. Kami akan mulai melanjutkan fitur deposit dan menarikkan untuk token Polygon. Karena ini Polygon kemarin juga salah satu bagian dari aset yang kena hack. Nih, Bitmart akan menangguhkan semua layanan untuk melakukan pemeliharaan sistem. Banyak ya. Artinya market ini ya cukup kredibel lah. Tapi saya tidak trading di sini. Saya trading hanya di market yang memang bermain dari 2016 saja, Indodax, Binance, sama Bittrex aja memang, atau Coinbase. Jadi yang benar-benar saya pastikan dia aman gitu loh. Ini kan market baru nih, Bitmart itu. Bisa salah satu faktor ya. Terus faktor kedua adalah yang saya jelaskan di video sebelumnya itu ya, tanggal 15 itu masih ada FOMC meeting the Fed. Itu yang akan menentukan poin tapering akan dipercepat apa tidak. Ya ini nih kalau kita trading di dunia apapun ya, di dunia mau kripto, mau saham, mau gold atau forex juga, memang ini harus kita riset juga supaya kita ada pertimbangan secara fundamental market, fundamental pasar modal, fundamental pasar komoditi. Itu pasti tergantung dengan para penguasa finansial di dunia. Siapa lagi kalau bukan Federal Reserve. Dengan ancaman inflasi, tatkala dia menaikkan suku bunga dolar, maka seperti di video kemarin kan yang saya jelaskan, semua aset yang dilawankan dengan dolar akan mengalami kejatuhan gitu. Jadi ini bukan trader aja yang mengamati ini. Hampir semua negara termasuk pemerintahan Indonesia, pemerintahan Singapura, Malaysia, semua pasti menunggu keputusan Federal Reserve gitu loh. Makanya saya ini
pecinta kripto, karena cryptocurrency ada bentuk perlawanan penjajahan keuangannya mereka. Nanti saya jelaskan di video lain lah kalau bahas ini. Oke, kita buka Indodax ya. Nah, oke, saya tepati janji saya. Saya kasih teknik ya. Buat yang subscriber baru atau follower Kripto Indonesia yang baru nonton video ini kan nanti bisa ngulang di part yang pertama. Tapi ini saya ulang juga dari awal. Kalau yang part pertama itu cara menentukan garis trendline support maupun resisten. Kalau ini saya bahas untuk indikator. Ini saya buka dari time frame 1D. Pertama nih kalian pasang indikator nih. Kalau yang baru bisa cek ini di atas ada indikator. Terus kita tulis William Fractal. Tulis aja W gitu pasti keluar dia. Ya. Saya pakai William Fractal 1. Terus saya pakai William Alligator 2. Terus yang ketiga saya pakai titik SARS. Oke. Terus kemarin saya ada tambahan MACD ya, MACD namanya. Dah, ini tampilannya begini nah jadinya. Singkat aja, ini trading cowboy. Nggak usah pakai bahasa-bahasa teknikal yang ribet-ribet, nanti juga kalian nggak paham juga kan kalau yang nyubi-nyubi. Ini kita pakai cara saya menjelaskan aja ya. Fungsi dari indikator SARS itu yang bisa kita baca paling mudahnya adalah dia pembalikan arah tren. Jika titik SARS itu ada di bawah mulai muncul, berarti dari downtrend akan balik menjadi uptrend. Begitu juga sebaliknya, jika titik SARS itu dari atas sudah muncul, itu akan terjadi pembalikan arah dari uptrend ke downtrend. Itu satu pertimbangan. Cara mudah membaca tren market. Karena kalau kalian trading nggak tahu trennya, market itu sedang trennya mau turun, kalian beli ya habis dibeli turun coy. Nah, ini di time frame 1D. Pertimbangannya titik SARS memang belum muncul di bawah, makanya market masih galau aja kan dari kemarin sideways di sini nih range-nya nih. Ini saya garis ya. Saya kasih tanda support resistennya. Support resistennya di mana? Di sini nih. Nih, supportnya nih. Kalau support saya pakai trendline garis merah biasanya. Udah nih, kemarin pergerakan harga cuma di sini aja, di sini ke sini turun lagi terus. Tapi ini artinya bagus, ada perlawanan dari retail trader atau dari scalper atau dari swinger yang menjaga harga supaya harga tidak jatuh lebih dalam lagi. Ini salah satu pertimbangan titik SAR tadi ya. Ini saya buka dari 1D. Terus yang kedua, William Fractal. Apa fungsinya? Fungsinya jika
trader newbie itu pasti akan sulit menentukan titik support dan resisten. Makanya dengan bantuan fraktal nanti kalian bisa ngerti mana support, mana resisten. Supportnya di mana kan sudah otomatis nih. Ini ada panah ke bawah, ini kan support ya. Ini panah ke atas itu resisten. Caranya gimana biar kalian itu tahu? Ya udah, setiap titik itu di garis kayak saya tadi tuh. Ini saya garis di sini. Berdasarkan apa saya menentukan support ini? Ya ini fraktalnya di sini. Terus yang saya garis hijau resistennya. Dasar saya apa? Ini ada titik hijau, panah hijau ke atas, ini resisten. Kan gampang banget. Terus pertimbangan lain, fungsi dari William Alligator. Kalau William Alligator itu saya ibaratkan kemarin buaya. Jadi ada bibir atas, bibir bawah, sama lidah ya. Cara menggunakannya gampang sekali. Kalau William Alligator garis hijau ini ada di bawah yang lidahnya merah, terus atasnya, bibir atasnya itu garis yang biru. Ini kalau beli pun nggak terlalu khawatir, karena tandanya dia akan mulai makan order sell. Ibaratnya mulutnya sudah mulai mangap dia. Tapi kalau kebalikannya, garis alligator hijau di atas, terus si biru itu di bawah, nih kayak di sini. Ini udah siap-siap jual, bukan siap-siap beli. Kalau begini ini siap-siap beli. Tapi jangan beli instan juga, cari harga terbaik juga. Tapi gini, kalau kita bicara safe trading, ini kalau di sini udah aman. Artinya misalkan ada penurunan juga kan, trading kan pasti ada resikonya, itu nggak terlalu beresiko gitu. Tapi kalau kalian nggak ngerti begini, nggak ada tools yang membantu kita untuk entry, ini kalian masuk di sini ya kena dam, akhirnya nangis di pojokan ya, sangkut. Coba saya ulang lagi ya tadi ya. Fungsinya ya, fungsi titik SARS itu untuk kita mengetahui arah tren yang sedang berlangsung atau tren yang akan berbalik. Kalau market lagi naik nih, harga lagi naik, kan titik SARS-nya di bawah candle ya. Ketika sampai sudah mulai harga tinggi, ada titik SARS itu di atas di sini nih hijau. Ini sudah harusnya jual. Sudah nggak peduli lagi dia mau kemana. Persiapan jual intinya gitu. Nanti kalau harga sedang turun, ini titik SARS kan ngikutin di atas. Nah, ini kalau kalian mau sabar, tunggu sampai titik SARS ada 1, 2, atau 3 biji. Ini mulai entry. Ini kalau sudah ada titik SARS di sini bisa entry, atau sekarang juga bisa entry dengan retest namanya. Berapa persen dari modal kalian untuk membeli? Misalkan kalian punya 10 juta, ya beli dulu lah 25% untuk retest. Beli di sini, takutnya nanti turun kan bisa hajar lagi di bawah gitu. Atau mau sekalian mau nunggu nanti, nunggu bener-bener si hijau itu mau cross misalkan, atau si ada titik SARS nih ini misalkan, boleh juga kan, semua tergantung kepentingan kalian. Terus
Fraktal fungsinya untuk membantu kita menentukan support dan resisten. Di mana support itu area kita beli, resisten itu area kita menjual. Jangan kebalik guys. Kalian beli di resisten, jual di support. Kapan kayaknya nanti? Beli di support, jual di resisten, bukan dibalik. Beli di resisten, jual di support. Kalau yang kalian beli di resisten pasti kena FOMO. Jelas itu pasti kena FOMO. Terus pertimbangan lain adalah fungsi MACD ya. MACD itu fungsinya membantu kita untuk entry. Ini di bawah ada histogram namanya nih. Merah tebel atau merah muda gitu ya. Kalau masih merah tebel ini saya belum berani entry buy. Kalau merahnya sudah mulai merah muda ini saya mulai ngincer-ngincer nih. Tapi saya lihat kalau masih di pertengahan sini nggak berani. Kalau sudah mulai menciut begini ini saya juga masih lihat. Lihatnya pertimbangannya garisnya juga. Garisnya itu harus turun di bawah ini nih. Histogramnya ini saya baru kayak sekarang ini mulai saya entry. Saya juga sudah beli ATA kemarin di harga 10.250 saya juga mulai ambil lagi kemarin. Nanti jualnya di mana ya? Di sini. Kalau titik apa ini mulai tebel ini berarti kan volume banyak yang membeli. Artinya emang apa ya? Euforia atau orang FOMO atau antusias orang membeli itu banyak gitu loh. Tapi kalau sudah mulai titik apa gak hijaunya hijau muda ini kan mulai lemah namanya. Terbukti nih hijau tebal ini masih lanjut, tren masih lanjut. Nih mulai hijaunya pudar ya. Ini tren mulai berangsur-angsur akan berakhir, tapi harga terus naik nih. Caranya apa ya? Lihat nih MACD-nya nih, garisnya. Nah, ketika dia mau cross ke bawah lepas. Udah gampang banget nih kalau kalian itu subscribe channel Warga RI belajar trading gratis itu gampang banget karena saya menggunakan bahasa-bahasa yang gampang memang, nggak pakai bahasa-bahasa yang teknikal yang ruwet sehingga kita ini hanya sibuk ngapalin bahasa nggak cuan-cuan nantinya. Jadi di sini pokoknya action aja. Ini sudah MACD-nya mulai bagus nih. Kalau ini sampai cross bagus nih. Ini cross, bagus. Kita buka 1D. 1H, 1H ya. Nah, 1H pasti penampakannya beda. 1H itu saya buat video kemarin tanggal berapa sekitar di sini ya, 10 Desemberan ini kan naik ya. Ini ketemu resisten, ini keluar titik SAR ya jual. Kan gitu. Untuk trading di 1H kan begitu. Ini ketemu lagi titik lagi, masuk lagi di sini jual lagi, kan gitu. Ini penampakan di 1H, time frame 1H. Kalau di 1D tadi dailynya ini kan ketemu ya nih. Kalau di 1D kan titik SARS apa sih sorry bukan titik SAR, fraktalnya kan hanya sedikit ya. Nih saya buka lagi biar gak bingung. Loh, ini kan cuma satu. Tapi kalau buka di 1D, 1H, ini lebih banyak supportnya, fraktalnya nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Sekarang supportnya mulai naik. Sama juga resistennya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini resisten terdekatnya. Yang di 1D nggak ada. Adanya nih di sini 1D nih. Ya kan di sini. Terus apa lagi ya?
Nah, ini penampakan satu hanya begini nih. Tuh, kan jelas. Ini yang kita garis di satu D tadi. Nah, di satu hanya kan jelas nih. Jaraknya jauh tapi di satu D jaraknya dekat. Gitu. Karena pergerakan satu D kan lebih lama daripada pergerakan time frame 1 jam. Oke, udah itu aja ya. Simple aja ya. Simple aja tadi apa sih jelasinnya? Jelasinnya di Oh, coba ini kalau kita buka market apa lain nih, koin lain sama aja fungsinya. XRP ya udah beli jual ya titik-titik ini. Ini di sini XRP udah mulai mau bisa dibeli. Tapi saya nggak, ini jangan salah paham, saya tidak menyuruh apapun kalian beli ya. Ini saya hanya membantu memberikan teknik atau tools supaya kalian nggak entry ngawur, nggak entry sembarangan. Paling tidak gini, ketika kalian mau membeli sesuatu kan sudah kalian analisa, sudah kalian riset gitu loh. Jadi kalian nanti nggak entry ngawur. Nih XRP udah bagus. Target jualnya kemana kalau beli kemarin yang beli di sini di support ini di daily ya. Target jualnya kalian buka yang ini atas ini horizontal, kalian tandai garisnya resisten. Tuh, 13.935. Cari lagi di sini nih. Horizontal line. Di sini ada lagi 17.365 itu terdekat ya gitu. MACD-nya juga mulai bagus tuh. MACD mulai bagus, titik start mulai keluar. Si buaya ini mulut bawahnya sudah mangap gitu. Artinya kita bisa persiapan guys. Udah tolong diinget itu 4 indikator yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menentukan kapan masuk pasar, kapan keluar pasar ya. 1, kita pasang indikator SARS. Fungsinya apa? Menentukan arah tren. Kedua, kita pasang indikator Williams Fractal. Fungsinya apa? Membantu kita menentukan mana support, mana resisten. Yang ketiga, kita pasang indikator Williams Fractal. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membantu kita entry dan untuk menentukan pembalikan harga dari uptrend ke downtrend atau dari downtrend ke uptrend. Terus fungsi yang paling jelas di aligator adalah tatkala mulutnya itu mingkem, pakai logika dasar aja, mingkem kan dia nggak makan di sini nih. Ya, artinya gerakan sideways aja dia. Nggak niat memakan, nggak lapar di sini. Kalau di atas begini mulut mangap, mau muntah dia kebanyakan makan. Nah, di sini ini mau makan dia. Yang dimakan apa ya? Order sell itu nanti gitu. Terus yang keempat, pasang MACD. Fungsinya apa? Ya untuk gampangnya ginilah, untuk melihat gairah pasar, gairah membeli dan gairah menjual. Kalau hijaunya itu tebel, masih tebel hijau jelas begini, ini gairah membeli masih tinggi. Kalau hijaunya mulai pudar begini, ini gairah membeli lemah. Sama juga kalau merahnya masih tebel-tebel gini, ini gairah menjual masih banyak. Kalau merahnya sudah mulai pudar begini, gairah menjual mulai melemah. Terus begini sama terus. Ini gairah menjual mulai melemah. Tapi dibantu apa?
garisnya. Kalau begini nih, nanti kalian ada pertanyaan ya. Bah ini bang, ini kok masih, udah ini kok turun lagi. Misalkan gitu kalian pertanyaannya. Ini kan sudah merahnya sudah pudar bang, kok turun lagi. Lah kalian nggak lihat ininya berarti garisnya ini. Ini masa di sini beli, oh ini baru cross. Kan ya tunggu sabar sampai dia sampai di bawah gitu loh. Gitu ya, fungsinya jelas ya. Oke. Tolong bantu like, komen, subscribe video ini, bisa kalian bagikan supaya komunitas warga RI kita belajar trading bareng-bareng dengan cara cowboy, cara mudah supaya lebih banyak manfaatnya. Jadi saya menyampaikan mencari bahasa yang benar-benar mudah dipahami supaya kalian bisa cepat mempraktekkan apa yang saya bagikan ini. Gitu loh. Saya nggak pakai bahasa-bahasa yang technical, yang Inggris, yang patron, yang bowling your world, yang gitu nggak pakai gitu. Saya nggak pakai yang racing world, nggak pakai gitu-gitu saya. Intinya kita cari rezeki, cari cuan, udah itu aja yang kalian pelajari. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap setia di channel ini, sabar dalam belajar supaya cuannya lebar.